Ayo. Mana Tapi jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Biarin. Kayak Orang bidari itu tadinya loh mau ke nanti. gereja ngambilin sepatu masih di sono perabotan. Malah nggak iso. Mikirin perabotan, mikirin sepatu. Udah mau 2 tahun yang gereja sepatunya. Jamuran. Jamuran kali. Jamuran kali Bu. Sepatu nih. Ya nek jamuran nggak tinggal ngesop. Iya. Tuku sekanyar Bude. Bude, mana Pak De, Bude? Ada yang buka nggak di situ? Oh, nggak kelihatan. Oh. Kasihan Pak Samuel orang suarane. Iya. Kalah sama Pak Ede. Pade kalau emak-emak. Pade asrama ada yang kan nih. Pendengar. Saya menikmati Bu sambil menunggu 1 menit lagi gitu kan. 1 menit tuh 1 menit. 1 menit. Oh iya. Belum, masih 6:59 kok di sana. Bene. Udah teng katanya Pak Sam. Belum. 1 menit lagi. Karena masih 6:59. Bene wae durung mulai jam 7 jam itu rada menang kabeh. Dari mana Pak Sitoros? Pak Sitoros mana? Ini Nyumput. Mana? Tahu. Mau betul. Alah. Pas nggak mau lagi kenal ya? Nyumput ya? Ya kenalin ya? Terus kenal lagi ngono Bundari. Mulai. Oke Bapak Ibu. Ayo jam 7 ya. Ya Bapak Ibu ya, jam 7 ya. Yes. Baik Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan 7 petang ya, 7 malam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Baik yang sudah bergabung dari tadi maupun yang baru masuk. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu karena saya lihat di sini ada 10.000 orang gitu ya, ada 16.000 orang ya. Belum datang. Ini kita lumayan nih, 11.000 orang. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai kesempatan hari ini PRT kita pada malam hari ini, PRT lansia dengan namanya jangan lupa lagi ya Bapak Ibu, Rabu Ceria bersama lansia. Jangan lupa lagi kalau ditanya sama orang-orang PRT Lansia GKI Cicurug namanya apa kalau Persatuan Lansia? Bilangnya Rabu Ceria. Rabu Cerianya tapi nama lansia. Ya. Rabu Ceria. Nah, biasa kan kalau kita dengar kan ceria, Rabu Ceria biasa anak-anak. Nah, sekarang ini kalau di GKI Cicurug Rabu Ceria itu beda konteksnya. Lansia ya. Setiap minggu keempat. Oke, baik akan mulai Bapak Ibu. Rabu Ceria kita pada kesempatan hari ini dengan sebuah pujian yaitu NKB 211 yang berjudul Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Saya akan teriakan untuk P211 Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah akan lenyap, namun kasih-Mu dan bumi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hidup dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya.
cahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jarimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau mulai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Udah. Ya, baik, kita akan membuka di dalam doa pada kesempatan ini. Saya minta tolong mungkin Penatua Elisa Pujianto. Saya lihat ada nih di sini. Mungkin Pak Puji boleh doa buka, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus, semuanya saya yakin di hari Rabu ini nggak ada yang cemberut-cemberut karena temanya Rabu ceria. Kalau nggak ceria nggak usah ikut ibadah. Hikmat yang dari atas. Temanya iya. Hikmat yang dari atas. Iya, maksudnya untuk ini bukan temanya ya, Rabunya Rabu ceria. Itu kayak Bu Lasmi itu loh, saya senang sekali. Yang ada lihat ini semuanya ceria, itu Pak Sugiran. Itu semuanya ceria semuanya ya. Iya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa. Kembali malam hari ini Bapa Allah Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan, kemurahan yang Tuhan pelihara dari sepanjang pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberikan nafas hidup buat kami, Tuhan memberkati kehidupan kami. Tiba saatnya dalam suatu persekutuan, dalam ibadah, malam hari ini Tuhan izinkan buka hati kami Tuhan, hingga kami boleh memuji-muji Engkau, terlebih kami juga bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk kami belajar melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai kiranya Pak Sam yang akan menyampaikan firman Allah, urapi secara khusus Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang ikut ambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Baik Bapak Ibu. Sama-sama. Kita akan bersama membaca Alkitab kita yang diambil dari Yakobus 4. Silakan ya. Ayat 1 Yakobus sampai 10. Ayat berapa, Bu? 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya Bapak Ibu ya. Wah, Puluhan tadi. mantap Yakobus ini lansia ini. Selalu hafal ayat-ayat Alkitab ya. Saya kalau pimpin ya saudara-saudari, saya kalau di remaja gitu ya, coba ayat Alkitabnya ada yang ingat dari mana? Diam semua, krik-krik. Lansia memang luar biasa ini. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 ya. Bapak Ibu ya, kita akan dengarkan pembacaannya yang akan dibacakan. Silakan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga,
tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Baik, Bapak Ibu, demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia, yang setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, Bapak Ibu semua, kalau kita bicara soal hikmat, itu kayaknya sesuatu hal yang dicapai oleh seseorang ketika istilahnya ilmunya udah banyak gitu ya. Orang berhikmat dilihat dari banyak hal, dari pola pikirnya, dari pola bicaranya, dari cara jalannya kadang-kadang. Wah, ini orang berhikmat nih, kenapa cara jalannya mantep? Istilahnya dia jalannya napak ya. Kan ada ya Bapak Ibu orang yang jalannya napak tuh. Kakinya agak jinjit sedikit ya. Seperti orang yang melompat. Apalagi kalau dia lari rasanya akan menjadi pertunjukan yang menyenangkan melihat orang yang kakinya agak jinjit itu lari gitu ya. Juga kalau bicara hikmat, orang yang berhikmat bisa dilihat dari apa? Cara dia juga menyapa orang. Pokoknya banyak lah. Dan kalau bicara soal hikmat, Bapak Ibu rasanya setiap orang harus punya hikmat. Karena apa? Karena hikmat itulah yang menuntun dia, yang menuntun orang tersebut supaya bisa memahami sekitarnya, supaya bisa memahami banyak, supaya bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu, hikmatnya berasal dari mana? Kalau hikmat yang berasal dari dunia, maka itu akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Walaupun orang itu mungkin kata-katanya oke, seperti seorang yang berhikmat, punya pengalaman yang banyak, tetapi kalau itu hikmatnya bukan berasal dari Tuhan, rasanya hikmat yang ia miliki bukanlah hikmat yang sempurna. Melainkan sebuah hikmat yang bisa saja hilang, bisa saja tidak berlaku, bisa saja tidak cocok lagi. Nah, inilah Bapak Ibu yang dipesankan bahwa dari kita di sini pada kesempatan hari ini kita renungan temanya adalah hikmat yang dari atas. Kenapa harus hikmat yang dari atas gitu? Hikmat yang dari atas yang mana Pak Sam? Yang dari lantai 2, lantai 3, lantai 5, lantai 10, dari atas gunung atau dari mana?
Bukan Bapak Ibu, maksudnya adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Kenapa kita harus menggunakan hikmat yang berasal dari Tuhan? Jawabannya, kalau jawaban singkatnya Bapak Ibu, jawaban singkatnya adalah hikmat yang berasal dari Tuhan memampukan kita memberikan respon yang tepat dalam situasi yang tepat. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 4, ya, Yakobus 4, khususnya ayat yang pertama, kalau kita lihat di sini Yakobus dengan tegas mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Sengketa dan pertengkaran ini Yakobus artikan sebagai hasil dari hikmat yang tidak berasal dari Tuhan. Sengketa dan pertengkaran munculnya dari hikmat yang berasal dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena dikatakan dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Ketika hikmat yang berasal dari Tuhan, kalau hikmat itu berasal dari Tuhan, tentu itu tidak menghasilkan pertengkaran dan sengketa. Karena kalau hikmat yang berasal dari manusia, dipaparkan dengan jelas di ayat 2. Mengingini sesuatu tidak memperolehnya, membunuh. Iri hati tidak mencapai tujuan, bertengkar dan kamu berkelahi. Hikmat yang berasal dari dunia, pengennya semua harus bisa. Semua harus bisa. Harus, dan harus. Bisa sesuai dengan kehendak saya. Bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak saya yang jadi. Kalau kata Alkitab, Yesus ngomong di dalam doanya, bukan kehendak yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, kalau hikmat yang berasal dari kita sendiri, kebalikannya. Bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakku yang jadi. Menunjuk kepada diri sendiri. Itulah yang menyebabkan adanya sengketa dan pertengkaran. Karena hikmat yang kita miliki tidak berasal dari Tuhan. Coba kalau kita ingat-ingat, kalau kita lihat kasus-kasus sengketa, kasus-kasus pertengkaran, pasti ada klaim salah satu yang ngomong, misalkan sengketa tanah deh, ada dua pihak yang minimal dua yang mengklaim bahwa satu ini punya saya, satu ini punya saya. Ya. Yang A bilang tanah C ini punya saya, karena saya punya dasar hukumnya A, B, C, D, E. Yang B bilang enggak, tanah C ini punya saya. Karena apa? Karena wasiatnya C ini bilang tanah itu buat saya. Terjadilah sengketa. Karena apa? Pengen menguasai tanah tersebut. Terjadilah sengketa, terjadilah apa? Pertengkaran. Contoh lagi. Terjadinya pertengkaran. Kalau kita ingat kisah Yakub dan Esau, Bapak Ibu. Itu cerita sekolah minggu ya. Cerita sekolah minggu bulan kapan ya? Kalau nggak salah bulan kemarin tentang Yakub dan Esau. Kalau bulan ini kan bulan tentang lalu. Bulan lalu benar ya? Ya, betul. Tentang Yakub dan Esau itu bulan lalu Bapak Ibu. Bulan ini soalnya kita ngomong soal Yunus. Yakub dan Esau itu kan bertengkar kenapa? Karena ada satu yang diperebutkan. Apa coba Bapak Ibu yang diperebutkan Yakub dan Esau? Ada yang ingat nggak? Anak. Kesulungan. Bu Lasmi itu. Bu Lasmi sayang mic-nya mati. Sudah langsung. Anak sulung. Ya. Putih juga. Hak kesulungan. Gara-gara hak kesulungan, Bapak Ibu, dua saudara yang harusnya bersahabat. Ya, betul, Ibu. Betul, hak kesulungan. Dua saudara yang harusnya menjadi akrab, gara-gara urusan hak kesulungan harus terpisah. Harus menjalani hidup yang berat. Harus banyak hal. Harus Yakub harus pergi ke sini, itu ya, menghindari. Yakub kembar. Harus akhirnya lari, dan ketika momen mau berdamai dengan Esau pun Yakub punya ketakutan tersendiri. Karena urusan hak kesulungan, saudara bisa berantem.
Di sini bahkan kalau kita balik ke Yakobus 4, Bapak Ibu, berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu juga bisa menjadi contoh hikmat yang salah, Bapak Ibu. Saya kadang ngasih contoh ilustrasi seorang anak kecil gitu ya. Anak kecil, dia sekolah minggu, dia dengar pelajaran tentang mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan menemukan Alkitab yang itu. Pulang-pulang dia lihat teman-temannya main HP, gitu, HP-nya canggih semua, sedangkan HP-nya dia adalah HP mainan yang dipencet bunyinya halo halo. Masih ingat ya Bapak Ibu mainan HP seperti itu ya? Kadang kita berikan ke cucu kita kalau waktu masih kecil. Nah, kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Zaman saya dulu, kakek saya, ya kalau nggak salah kakek saya deh, itu membelikan handphone yang telepon yang seperti itu. Telepon yang kalau dipencet bunyinya halo-halo nomor 1, nomor 2 bunyinya guguk-guguk, nomor 3 nggak tahu ntar bunyinya apa lagi gitu ya. Dia cuman punya itu. Nah dia baru denger nih anak kecil ini pengajaran soal mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan menemukannya, ketuklah maka akan dibukakan. Dia baru dengar soal itu. Di rumahnya dia berdoa, Tuhan saya minta HP karena apa? Karena saya lihat teman-teman saya pakai HP. Pokoknya nggak mau tahu, besok udah mesti punya HP yang kayak teman-teman saya. Bisa dimainin buat game tembak-tembakan, buat balapan mobil, buat balapan pesawat, buat joget-joget, ya. Media sosial yang videonya joget-joget, atau yang lainnya lah pokoknya. Pokoknya saya mau besok mesti ada. Berdoanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ketika besok handphonenya nggak ada, yang ada malah ditaruh lagi sama bapak ibunya, telepon yang satu itu ditaruh di sebelah tempat tidurnya. Tiba-tiba anak kecil itu ngomong, Tuhan kamu jahat, kamu ngebohong, kamu ngomong hari Minggu, carilah, ketuklah, mintalah, sekarang malah dikasihnya tetap ginian. Kalau anak kecil yang ngomong kayak gitu, kita harus ajarkan, karena apa ya? Dia seorang anak yang masih belajar. Tetapi kalau kita, Bapak Ibu, yang ngomong seperti itu, sebagai seorang yang sudah harusnya punya hikmat lebih, rasanya itu sesuatu yang wow. Kita harus mengecek, apakah hidup iman kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita atau tidak. Di dalam bagian ini, Bapak Ibu, pada kesempatan ini, Yakobus mengingatkan kita untuk memiliki hikmat yang dari atas. Hikmat yang mampu. Kalau tadi hikmat yang bukan dari Tuhan itu mampu juga sih sama-sama mampu. Tapi mampu apa? Mampu meminta segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu kita. Kalau hikmat yang dari Tuhan itu mampu juga. Tapi mampu membedakan mana yang berasal dari hawa nafsu kita, semata-mata untuk pride kita sendiri, semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri, atau sesuatu yang memang seturut dengan kehendak Tuhan. Sesuatu yang harusnya kita kerjakan karena itulah yang Tuhan firmankan kepada kita untuk kita kerjakan. Hikmat itulah yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Hikmat yang mampu membedakan mana yang berasal dari diri kita sendiri, mana yang berasal dari Tuhan. Dalam kesempatan yang lain, ujilah roh. Di dalam bagian Alkitab yang lain, kita harus menguji. Dan hikmat itulah yang memampukan kita itu untuk menguji. Apakah ini berasal dari nafsu pribadi kita, atau ini benar-benar berasal dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki hikmat tersebut? Yakobus mengatakan di dalam ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bukan tanpa alasan Yakobus mengatakan ini. Yakobus mengatakan ini dengan penuh kesadaran. Karena apa? Karena kita manusia, kita terbatas. Kita nggak bisa. Ada waktunya kita punya kekuatan, ada waktunya kita sakit. Ada waktunya kita mampu mengerjakan segala sesuatu, ada waktunya kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Petrus bahkan udah dipesankan sama Tuhan Yesus. Waktu kamu muda, kamu bisa berjalan kemanapun yang kamu mau. Tetapi ada saatnya nanti kamu akan diikat.
di tempat yang tidak kamu inginkan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Meninggikan kita bukan dalam artian kita dikatrol atau kita naik lift ke tempat tinggi, enggak. Tetapi apa? Tetapi meninggikan di sini maksudnya adalah diberikan kekuatan. Diberikan kekuatan untuk apa? Diberikan kekuatan untuk memiliki hikmat yang mampu membedakan itu sekalipun susah. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita bicara nafsu pribadi, rasanya akan sulit untuk kita istilahnya mengatakan nanti dulu. Walaupun bisa, tetapi rasanya kayak ada yang nggak plong. Kekuatan hikmat Tuhan itulah yang memampukan kita untuk apa? Untuk tetap lega, merasa, bahasa Inggrisnya feeling content. Istilahnya merasa apa ya? Merasa nyaman. Sekalipun keinginan pribadi kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin. Selain merendahkan diri di ayat ke-8, Yakobus pun bilang, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatnya gimana? Kita menyadari di dalam doa-doa kita. Naikkanlah doa yang istilahnya kalau kata orang seturut seperti doa Bapa kami. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di doa Bapa kami, dua bagian besar pembuka dan penutup semuanya berisi apa? Kemuliaan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan dimuliakan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Bagian kita meminta cuma simpel, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tutupnya bukan Tuhan tolong ini besok terjadi, enggak. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan. Artinya apa? Artinya di dalam doa pun sedikit sekali ruang untuk kita mengungkapkan. Kalaupun ada ruang, ungkapkanlah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Bukan sesuatu yang menjadi keinginan pribadi kita. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang pasti kita butuh. Minum, makan, udah mesti. Kalau keinginan itu kan soal lain. Nggak terpenuhi pun nggak masalah kalau keinginan. Tapi kalau yang namanya kebutuhan, harus terpenuhi. Naikkanlah doa yang tidak bertele-tele, dan juga tidak mengedepankan mau kita, tetapi apa? Kembali lagi. Kalau dari doa Bapa kami, dua bagian besar, penutup dan pembuka, Tuhanlah yang dimuliakan. Dan Bapak Ibu, jangan lupa, gimana caranya supaya kita juga bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Selain mendekat kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sadar. Ayat 9 mengatakan, sadarilah. Sadarilah bahwa kita adalah makhluk yang bisa saja berdosa. Kita bukan yang sempurna. Setiap kita bisa berdosa dan salah. Oleh karena itu, jadikanlah pertobatan sebagai gaya hidup kita. Bertobat artinya bukan kita sekedar mengaku salah, sekedar kita kayak orang ya begini dan begitu, tetapi benar-benar kita berupaya, walaupun kita tahu kita tidak sempurna, tetapi kita berupaya untuk terus memperbaiki diri. Karena bertobat artinya adalah kita mau menerima didikan Tuhan, mau berbalik, mau kembali kepada Tuhan, dan juga mau melanjutkan hidup bersama dengan. Jadikanlah pertobatan sebagai gaya hidup kita. Sadar bahwa kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan niscaya dengan cara-cara ini, hidup kita semakin bisa berhikmat. Di tengah situasi kita bisa semakin menjadi contoh. Bukan bagi siapa-siapa Bapak Ibu, tapi bagi generasi penerus kita. Generasi-generasi yang akan mewariskan iman kita. Menjadi pewaris
menjadi sosok-sosok yang akan melanjutkan tradisi iman kita di dalam kehidupan. Ketika kita bisa memberikan contoh hikmat Tuhan yang nyata, maka percayalah, generasi lanjut dari kita akan juga hidup di dalam hikmat. Hikmat yang berasal dari Tuhan, dan bukan hikmat yang berasal dari manusia. Hikmat yang berasal dari atas, dan bukan berasal dari dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Sampai selesai Bapak Ibu, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Ada beberapa pokok doa saya catat di sini. Kita berdoa untuk kegiatan gereja. Yang pertama besok ada Cici Suci jam 7 malam Bapak Ibu dengan Google Meet. Saya memberikan nama itu Peron Cici Suci karena kalau di kalender gitu ditaruh Cici Suci penginjil doang kayaknya nggak asik nih. Ya udah tambahin depannya deh Peron. Apa Peron? Peron adalah persekutuan online singkatannya Bapak Ibu. Tadi baru nemu saya singkatannya. Besok ada kegiatan Peron Cici Suci, bukan peron yang lain, tetapi Peron Cici Suci. Ya, jangan naik peron yang lain. Naik kita Peron Cici Suci aja besok ya, jam 7 malam. Kita berdoa untuk itu, juga untuk rencana Pekan Keluarga GKI Cicurug yang sedianya akan dilakukan pada minggu ketiga dan sampai ke-4 bulan Oktober, persisnya start tanggal 17 Oktober 2021, ditutup pada tanggal 24 Oktober 2021. Lalu juga kita akan berdoa bagi beberapa rekan-rekan kita yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, atau dalam pergumulan. Kita berdoa untuk Ibu Susi Tambu Bolon, di mana hari Senin besok akan operasi cesar di Pamai. Lalu juga kita berdoa untuk saudara Renward atau dikenal dengan Ade Siahaan. Kita doakan terus untuk proses pemulihan beliau. Barangkali Bapak Ibu ada lagi yang ingin didoakan? Ada Pak Sam. Silakan Bundari. Keluarga Pak Purba berduka cita. Papahnya Bu Risma meninggal. Siapanya Bu? Papahnya Bu Risma. Oh, oke. Itu orang, iya. Mertuanya Pak Purba. Bapaknya Bu Risma. Bapak Situ Morang. Ya, oke Bu, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Tentunya jangan lupa Bapak Ibu minggu depan ada Rabu Ceria spesial karena ada pelawatan dari Klasis. Kita juga doakan untuk minggu depan jam 9 pagi. Bener ya Bapak Ibu, Bu Marni jam 9 ya? Betul. Oke. Betul ya Pak Puji? Leres, sangat leres Bu. Nggih. Takutnya tidur Pak Puji itu loh. Ini Pak Puji nanti akan bertindak sebagai Pak Giran apa juga nih? hadir Pak Giran. Oh, ya ada Pak Sugiran. Untuk minggu depan jam 9 ya. Jangan lupa Rabu Ceria Extended ya. Pak Puji ini akan berdiri mewakili Komisi Lansia, Penatua Pendamping GKI Cicurug, dan juga Komisi Lansia Klasis ya. Pak Puji bener ya, Penatua Pendamping ya. Betul. Di besok kita tanya Pak Puji mau pakai baju apa? 11 seragam Klasis, 11 seragam lansia atau gimana nih? Minggu depan. Pakai belangkon aja. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan untuk memiliki hikmat yang berasal dari Engkau. Biarlah ya Bapak, kami boleh semakin merendahkan diri di hadapan-Mu,
mendekatkan diri kepadamu ya Bapa, dan juga menyadari identitas kami yang adalah manusia, ciptaanmu, yang tidak mungkin memiliki kekuatan mengerjakan segala sesuatu berdasarkan pengertian dan kemampuan kami sendiri. Biarlah ya Tuhan Engkau pakai kami, sekalipun kami tidak lagi dalam usia yang muda. Biarlah kami boleh menjadi contoh bagi generasi penerus kami ya Bapak. Generasi penerus yang akan melanjutkan tradisi iman kami. Biarlah kami boleh menjadi contoh nyata atas hikmat yang hidup di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau bersehati berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit, di dalam pergumulan, maupun di dalam kedukaan. Kami mengingat ya Bapak, Ibu Susi Tabubolon, di mana pada hari Senin besok akan melakukan operasi sesar. Biarlah Engkau berkati jalannya operasi, persiapkan beliau dan juga keluarga. Biarlah Engkau yang juga terus senantiasa hadir di dalam kehidupannya. Untuk rekan terkasih kami, Ade Siahaan ya Bapak, Engkau juga terus pulihkan, Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang topang keluarganya, dan juga senantiasa Engkau yang terus hadir di dalam kehidupan keluarga besar Bang Ade ya Bapak. Engkau yang juga boleh terus menguatkan kedua orang tuanya, adik kakaknya semua, Engkau yang berikan semangat supaya Bang Ade boleh kembali pulih dan mengenal jalan-Mu. Juga kami teringat akan Pak Purba ya Bapak, di mana pada hari ini salah seorang anggota keluarga besar terkasih yaitu mertua papa dari Ibu Risma Engkau panggil pulang. Biarlah ya Bapak, di tengah kedukaan ini Engkau memberikan kekuatan kepada keluarga besar, Engkau yang boleh terus memberikan semangat, Engkau yang juga boleh pimpin, cukupkan segala kebutuhan, bila mana mungkin ada rangkaian kegiatan, biar Engkau juga yang boleh terus jaga setiap mereka yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kegiatan gereja, untuk persekutuan online Cici Suci besok. Engkau boleh berkati, Engkau boleh persiapkan semua petugas yang akan melayani dari Komisi Dewasa GKI Cicurug, juga para peserta yang akan ikut, Engkau berikan semangat supaya melalui persekutuan ini kami sebagai persekutuan gereja-gerejamu boleh semakin dipererat. Juga berdoa untuk kegiatan Pekan Keluarga yang sedianya akan dilaksanakan mulai tanggal 17 hingga 24 Oktober 2021 ini ya Bapak. Engkau juga boleh berkati semuanya, Engkau yang boleh siapkan segala sesuatu, biarlah melalui momen ini keluarga-keluarga di GKI Cicurug boleh semakin erat. Dan juga kami mengingat untuk pelawatan klasis lansia minggu depan ya Bapak pada pukul 9. Biarlah Engkau juga boleh persiapkan semua, Engkau yang senantiasa terus hadir, Engkau yang juga memampukan ya Bapak supaya perlawatan ini boleh mempererat hubungan GKI Cicurug, Komisi Lansia GKI Cicurug dengan Komisi Lansia Klasis. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi proses renovasi gedung pelayanan untuk anak-anak kami, generasi muda kami. Kami bersyukur kami boleh menyelesaikan itu semua, walaupun masih ada kekurangan, walaupun kami juga masih membutuhkan dana yang tidak sedikit, tetapi kami percaya ya Bapak, Engkaulah yang boleh akan menunjukkan jalan. Engkaulah yang memimpin kami untuk boleh terus menyelesaikan kekurangan-kekurangan ini, dan juga mempersiapkan diri kami jika suatu saat gedung ini akan dipakai untuk pelayanan, untuk menjangkau khususnya anak-anak muda di gereja kami, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dan juga untuk pelayanan Komisi Kesehatan ya Bapak. Biarlah gedung ini boleh menjadi berkat di tengah situasi ini, dan juga biarlah melalui gedung ini persekutuan kami sebagai keluargamu boleh semakin dipererat dan semakin baik lagi. Kami berdoa untuk para aktivis ya Bapak, guru-guru sekolah minggu, para pemusik, pemandu pujian, para karyawan gereja, semua komisi remaja, para pengurus komisi, apapun komisi mereka maupun kelompok kerja, biarlah Engkau juga berikan mereka semangat dan berikan ketabahan di dalam
melangkah untuk melayani jemaat-jemaatmu di dalam situasi keterbatasan ini. Untuk penanganan pandemi juga yang boleh terus berjalan dengan baik, biarlah Engkau senantiasa berkati. Pemerintah kami, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat juga untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk mengatasi ini semua. Ya Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami sempurnakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup rambut ceria kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yaitu yang diambil dari PKJ 177 berjudul Aku Tuhan Semesta. PKJ 177 Aku Tuhan Semesta. Baik Bapak Ibu, PRT kita atau rambut ceria kita telah selesai. Mungkin ada pengumuman lebih dulu dari Bapak Ibu lansia, dari pengurus, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, lansia, pengurus. Pak Kiran pengumuman. Kan udah diumumkan itu tanggal ini. Mungkin Om Puji yang ini yang sama pendampingnya kemarin kan. Iya, kalau susunannya sudah saya share seperti biasa, terus kemudian liturginya baru mau dibikin sama Pak Sam. Terus kemudian yang kemarin itu untuk yang nyanyi-nyanyi itu gimana ya? Tahu tuh Pak Sam. Itu. Gimana Bapak Ibu,
tolong dikirim lagi filenya ya. Kemarin laptop saya ada sedikit masalah, jadi beberapa ada yang hilang nih, nggak lengkap nih di laptop saya. Mungkin di japri ke saya langsung boleh, atau mau dikirim lagi di grup boleh. Saran saya sih lebih bagus di japri aja langsung ke saya. Supaya apa? Karena kan di grup nanti takutnya keganggu dengan daftar kita untuk hari Minggu. Ya, takutnya keganggu. Jadi usul saya sih dikirim aja ke saya langsung gitu ya. Saya kemarin laptop saya ada sedikit masalah, jadi filenya ada beberapa yang korup lah istilahnya, jadi nggak bisa dibuka begitu di saya. Jadi nanti saya editin Bapak Ibu. Udah tinggal edit gitu ya, udah tinggal inilah, tinggal jalan lah intinya begitu. Itu Pak Puji kurang lebih. Ya, jadi itu aja. Untuk konsumsinya ada di rumah masing-masing ya. Ini Pak Puji. Pak Puji mau nanya Pak Puji. Oh iya iya. Mau nanya Gimana, untuk Pak? kunjungan lansia dari klasis nanti. Kemudian yang siapa saja yang menyambutnya gitu. Enggak, seperti kayak ibadah seperti ini aja. Ibadah Seperti biasa, ibadah ini. Pak. Bener. Ya, Bener. maksudnya kan nggak ada yang datang langsung dari klasis gitu. Nggak ada, Iya, online. Nggak ada. Datangnya Nggak ada secara online, Pak. Pak. Langsung Online, datang Pak. pasti, tapi secara online begitu. Ya, betul. Iya, bener Bu Marmi itu loh. Oke, makasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu lansia dari pengurus? Ya yang menyambut sekretaris lah yang nongol pertama. Jam 9 kan mulainya. Jadi setengah 9 Pak Giran udah masuk ke itunya linknya. Jadi nanti Pak Giran yang nyambut gitu. Kan Pak Giran sekretarisnya. Betul. Betul itu. Betul enggak Pak Giran? Ya, nyanyi harusnya dulu yang solo menyambut- sendirian yang Pak menyambut Girannya. pertama itu kan pendamping harusnya, kalau memang harus sekretaris nggak apa-apa gitu. Ya Pak Giran lah wong sekretaris tadi kok. usulan Dokter Iman nyanyi dulu gitu ya, Pak Iya, Puji harusnya sama ini Pak Sugiran duet lah nyanyi ketua. boleh. Ya, Pak Puji Harusnya suara 4, ketuanya. Pak Giran suara 1. Kalau sekretaris kan hanya itu. Yang Mbak Mi menyambut suara saya, 2 yang setengah. kedua, yang satu. Dokter Iman suara 3. Ya, boleh. Pak Puji belum ngirim. Apa Itu perlu kalau suara saya kemenangan yang nyanyi, yang nyambut, Pak? Oh, suara kemenangan Bu Marmi. Monggo, nggak apa-apa, seneng banget no. Seneng banget orang kita nggak bisa orang 5 suaranya 5 macam, aku bingung. Wakilin Pak Puji aja dah suara kemenangannya, Pak. Oh, lah. Lagu pembukaan ya Pak Dokter ya. Iya, betul. Oke aja, oke bagus lah, dibantu sama yang muda-muda. Itu harapanku. Bapak Ibu minggu depan jam 9 ya, 9 pagi ya. Jadi kita akan diikuti dengan ibadah seperti biasa seperti ini Bapak Ibu. Begitu ya Pak Puji ya. Lalu habis itu baru sesinya dengan pengurus, begitu ya Pak Puji, benar ya? Betul sekali. Ya, kalau udah selesai. Seperti Bu Marmi bilang sudah selesai. Udah selesai, kita baru mereka rapat gitu. Kalau kita nggak ikut rapat boleh keluar. Oke. Bu Marmi. Jadi nanti biar kenalan begitu ya lansia-lansia GKI Cicurug dengan dari klasis begitu ya Pak Puji, betul ya? Supaya benar sekali lah. Rindu bertemu sebetulnya teh. Ya dari klasis juga taunya dari Zoom, Pak. Ya. Dan ya, silakan Pak. Satu lagi kita bersyukur karena hari Minggu kemarin lansia sudah diizinkan untuk beribadah. Lansia yang berangkat berapa kira-kira kemarin Pak Sam? Ada 17 ya. Ada 17. Ada satu yang sudah daftar, tiba-tiba saya dan Manu menyadari, loh kok jadi nomornya di online gitu. Tiba-tiba Manu ngomong, kan saya lagi di ruang FM gitu ya. Kami udah mulai, udah setting semua. Terus Manu tiba-tiba nongol.
pelantikan itu. Manu tiba-tiba bilang, loh kok ini bukannya daftar pasam? Daftar nu, kok online? Waduh, berarti nggak jadi kesini gitu. Oh. Nah itu dia. Marmi itu. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, lansia sudah boleh ya Pak ya, begitu ya, benar ya? Iya. Kalau sampai hari ini untuk minggu besok sudah berapa Pak Sam? Nanti saya buka lagi Pak pendaftarannya. Kemarin saya mau copy dulu. Jadi pokoknya kita tiap Kamis gitu Pak, di-share tiap Kamis. Ya. Saya daftarin duluan. Enak ya. gitu. Nah, jadi yang sudah Daftar duluan Pak Sam. Ya, yang sudah diumumkan Pak Sam kemarin itu kalau yang sudah ikut ibadah di hari Minggu kemarin nanti gantian untuk minggu besok gitu ya. Jadi gantian terus. Masalahnya kalau semuanya ikut nanti istilahnya bahasa Jepangnya itu bludak gitu loh. Ya kalau ada yang nggak mau biarin aja terus berangkat Pak. Maksudnya itu kalau lebih dari 20 Bu, tempatnya itu nggak memungkinkan Bu. Iya. Kalau nggak ada 20 kemarin berangkat lagi biarin. Oh nggak apa-apa, tapi tetap harus daftar dulu. Oke. Kalau daftar dulu, nanti kan itu kan ada protokol kesehatannya itu loh. Ya. Kalau nggak daftar suruh pulang ya Pak. Nggak enak atuh Bu. Jadi jangan lupa juga dibawa kartu vaksinnya ya Bapak Ibu, kartu vaksin. Ini berlaku buat semua, buat yang lansia maupun yang non lansia ketika ikut ibadah. Bawa kartu vaksin. Kalau nggak bawa kartu vaksin, kami nggak bisa ngasih izin masuk. Begitu. Kartu yang dibikin kecil itu. Terserah Bu, mau kartunya gede berbentuk kertas, mau kartunya kecil atau yang di HP boleh. Itu. Semuanya boleh ya Pak. Ya. Ya. Boleh di HP-nya. Kalau mau di print juga dibikin spanduk boleh. Ya, dibikin spanduk gede gitu. Mau dibikin kaos boleh. Kayaknya kalau bikin spanduk tadi Bu Ucok sudah siap bawa spanduk tadi itu. Isinya bukti vaksin nanti ditunjukin ke penyambutnya di depan gitu ya. Ada misalnya ada Babe, ada Pak Puji, ada saya di depan. Ini saya udah vaksin nih. Saya bilang apa Bu Ucok mau demo? Bawa spanduk tapi tulisannya bukti vaksin. Oke sih. Ya, bagus. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu minggu depan jam 9. Ya. Jangan lupa. Mohon kehadirannya semua, nggak lansia juga boleh bantuin biar banyak. Betul. Betul sekali Bu Marmi. Konsumsi jangan lupa siapkan dari rumah masing-masing. Kopi pahit, kopi manis, pisang goreng. Ya. Pisang goreng paling. Bu Marmi, khususnya di online kan? Ya. Jadi programnya online. Itu ya Bapak Ibu. Jangan lupa juga besok ada peron Cici Suci ya, jam 7 malam. Peron Cici Suci. Jangan peron yang lain Bapak Ibu. Peronnya peron Cici Suci. Besok. Bukan peron masuk terminal. Bukan peron masuk terminal, Pak. Betul. Peron Cici Suci ya. Besok peron Cici Suci jam 7 malam ya. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa ini kita lagi ada jenengnya pencalonan penatua. Ada 2 metodenya Bapak Ibu, bisa lewat online dengan klik yang seperti ini, atau yang kedua bisa lewat tulis. Kalau lewat tulis Bapak Ibu bisa minta formnya di TU, nanti bisa diambil gitu. Atau lewat penatua pendampingnya ditulis, nanti juga dibalikin lagi ke gereja gitu ya. Dan paling lambat pengumpulannya, loh ini tanggalnya salah. 2000, ya benar. Benar. 10 Oktober 2021. Maaf, saya ingatnya 2020 tahunnya. Oke, 10 Oktober 2021 itu pengumpulan paling lambat. Baik online maupun yang ditulis tangan. Jadi Bapak Ibu, kita masih mencari bakal calon penatua ya Bapak Ibu. Tolong dibantu. Ini juga demi apa? Demi
revitalisasi, ya, revitalisasi GKI Cicurug jangka panjang. Itu saja mungkin Bapak Ibu pengumumannya. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah cukup, sampai ketemu besok dan juga minggu depan, ya. Jangan lupa hari Minggu. Ya, ingat sistemnya selang-seling, ya. Yang kemarin sudah, minggu ini istirahat dulu, ya. Minggu depannya lagi. Gitu. Tergantung kesiapan juga. Kalau sakit jangan maksa, Bapak Ibu. Kalau merasa badannya agak gleong-gleong hari Sabtu, lebih baik istirahat saja di rumah, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena perjalanan ke Cicurug ini cuaca lagi ekstrim. Tadi siang panasnya bukan main. Tapi jam 2 siang udah mulai mendung. Tadi sore hujannya kencengnya bukan main. Sekarang udah berhenti. Jadi cuacanya di Cicurug pun lagi ekstrim. Anginnya kenceng, Bapak Ibu. Jemuran saya terbang, soalnya ya udah dijemput terbang. Jemurannya yang terbang. Nggak ada yang dijemur tapi terbang jemurannya gitu ya. Saya juga bingung kok bisa terbang besi itu gitu ya. Angin lagi ekstrim banget cuacanya. Jadi Bapak Ibu tetap jaga kesehatan. Lakukan 3M dan 1T. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jangan lupa. Dan 1T, apa T-nya? Tidak membuat kerumunan, ya. Pakai cuci tangan, pakai masker, terus jaga jarak dan tidak membuat kerumunan. Kalau ada orang yang bikin kerumunan, ya tolong dijauhi Bapak Ibu atau disuruh untuk bubar. Ya, gitu. Tetap sehat Bapak Ibu, tetap semangat. Amin. Dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin, Pak. Makasih. Ya, makasih. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Tuhan berkati. Makasih semuanya. Makasih. Berkati semua. Pak Giran, Pak Tantang kemana ya? Izin ya Bapak Ibu, pamit.